Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senang sekali pada hari ini 23 Februari saya, Tania, kembali ditemani oleh Romo yang sudah tidak asing lagi, yaitu Romo Hadi. Selamat pagi. Dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Romo Hadi. Selamat pagi Dokter Tania. Apa kabar Romo? Baik-baik. Bagaimana kabarnya juga baik ya? Puji Tuhan, Amin. sehat luar biasa Romo. Ya syukurlah ya. Romo, pada pagi hari ini 23 Februari kita memperingati Santo Polikarpus. Nah ini Polikarpus ini kan salah satu murid langsung nih dari Rasul Yohanes. Nah mungkin Romo bisa sharing nih cerita tentang Santo Polikarpus. Silakan Romo. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, Oma Opa. Hari ini kita diajak oleh Santo Polikarpus, uskup dan martir, melihat kembali sejarah awal gereja Katolik. Berawal dari Yesus di Galilea yang mengumpulkan murid-muridnya 12 orang. Sebagian besar kita tahu nelayan, Petrus dan kawan-kawan. Tapi juga ada pemungut cukai, Matius, yang kemudian dia menulis Injil. Ketika Yesus wafat, maka mereka pergi berdua-dua untuk memberitakan kabar gembira. Maka di sekitar tahun 70-an itu, Poli ini mengikuti Rasul Yohanes, kembaran dari Yakobus, anak Zebedeus, yang mendengarkan berita dan cerita tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan dia terkesima, dan dia mau ikut, lalu dia dibaptis. Namun, pada saat itu, gereja itu di bawah tanah. Karena apa? Wilayah Palestina itu masih di bawah kerajaan Romawi. Maka boleh dikatakan ada pengejaran yang kita tahu waktu zaman Paulus ini. Jadi ini tidak jauh dari kehidupan Paulus. Waktu itu ada raja yang bernama Aurelius yang boleh katakan ya sadis. Tebas saja, bunuh saja. Dan kemudian Polikarpus itu diangkat setelah menjadi imam, diangkat menjadi uskup Smyrna, yang sekarang daerah Turki. Lalu dia ditangkap, harus mempertanggungjawabkan imannya. Oh, dia dengan semangat ya memberitakan Injil pada saat berada di pengadilan itu. Ya karuan, dia mendapatkan apa? Pukulan-pukulan, penganiayaan untuk bisa melecehkan imannya. Tetapi Polikarpus ini luar biasa sebagai uskup. Karena apa? Kalau dia sebagai uskup percaya kepada Dewa Dewi, bagaimana dengan umatnya? Maka bagaimanapun juga aku tetap sebagai pengikut dan murid Kristus. Biar aku digiling, tetap aku menjadi pengikutnya. Maka lalu dia dihabiskan nyawanya. Tapi kepergian dia bukan menghancurkan umat, tetapi justru semakin memberikan semangat kepada mereka untuk bertumbuh. Kenapa? Di dalam gereja kita tahu ada 5 hal yang perlu diperhatikan, dan itu sejak dulu gereja perdana sampai sekarang masih terus berlaku. Ketika Yohanes Pembaptis memberitakan kabar gembira, dia berkatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi ketika Yesus disalibkan dan bangkit, apa yang berubah dari visi kita? Pewartaan kabar gembira di mana Yesus wafat, Yesus bangkit, Yesus menyelamatkan. Yang disebut dengan kerigma. Itulah dasar dari pewartaan kabar gembira. Bahwa dengan Kristus wafat bangkit, kita juga diselamatkan. Namun, sebagai gereja, sebagai institusi, apa yang kita buat? Jangan kita menjadi NATO, no action talk only. Maka lalu gereja sejak zaman Paulus juga termasuk Polikarpus ini, mereka menemukan 4 pilar gereja, yaitu 1,
koinonia. Satu hati, satu pimpinan, satu ajaran, satu kasih. Maka lahirlah hierarki dengan paus yang kemudian menjadi Petrus paus pertama. Dan selanjutnya sampai sekarang 265. Ada kardinal, teamworknya paus. Dan juga penasihat paus, sekaligus juga calon paus. Maka di sana dibuatkan tata aturan dan sebagainya dalam apa yang disebut dengan hukum gereja. Kemudian uskup dan para imam. Nah, dalam hierarki itu tata aturannya menyatakan begini. Uskup boleh mengajukan pensiun pada usia 75 tahun. Kardinal 80 tahun dan paus 85 tahun. Nah, baru terjadi toh tahun 1800-an ada paus juga yang mengundurkan diri, dan pada abad kita Paus Benediktus ke-16 itu yang mengundurkan diri, dan waktu itu membuat kaget semua dunia itu. Wah, jangan-jangan ada masalah ini. Tidak. Padahal secara aturan boleh. Oke. Nah, orang juga sekarang berbicara tentang Paus Fransiskus, apa yang dia bilang? Aku masih sehat, aku masih mau bekerja. Koinonia. Koinonia. Kemudian kedua, diakonia. Berawal dari kunjungan-kunjungan Paulus. Ya. Ada beberapa ibu bernama Priscilla, ya, yang mengiringi dan membantu Paulus kasih makan, kemudian pergi berkunjung kepada orang-orang sakit. Maka mulailah dengan pelayanan kesehatan. Kemudian lahir dalam gereja, klinik, rumah sakit. Nah, tentu saja ada sekolah tinggi kesehatan, kedokteran, dan sebagainya berkembang sampai sekarang. Itu diakonia untuk kesehatan. Yang kedua, pelayanan kasih melalui pendidikan, mengubah orang, dan juga pendidikan karakter supaya orang mempunyai talenta dikembangkan. Maka lahirlah sekolah-sekolah Katolik. Ya, kalau kita perhatikan di seluruh dunia itu sekolah-sekolah Katolik itu terkenal dengan seragam kotak-kotaknya, ya, seperti itu di mana-mana. Yang ketiga adalah pastoral. Nah, di situ lahir paroki, keuskupan secara teritorial. Maka boleh dikatakan gereja Katolik ini, dunia ini, yang jumlah umatnya 1,2 M itu dibagi dalam sekitar 3.500-an keuskupan. Dengan uskup sekian yang boleh dikatakan pemimpin lokal, plus tambah lagi monsinyur gelar seperti duta-duta Vatikan, ya. Kemudian para imam yang diperkirakan 600-an ribu, dan para biarawati sekitar 3-4 juta. Itulah yang disebut dengan diakonia. Jadi sudah kerigma, koinonia, diakonia. Nah, sekarang yang keempat adalah liturgia, di mana kita bernyanyi, memuji Tuhan, menyanyi Haleluya, ya. Nah, kadang-kadang kita juga menyanyikan lagu-lagu Halelupa dan sebagainya, ya. Nah, itu liturgi. Jadi di sana dibahas tentang kitab suci. Kemudian dibahas juga tentang lagu-lagu, bagaimana berdoa, maka kita mempunyai misa, dan lagu yang terkenal adalah lagu-lagu Gregorian. Nah, dari sana juga dibahas tentang kitab suci, memuji Tuhan. Maka gereja Katolik mulai dengan mengumpulkan serpihan-serpihan kitab suci dari seluruh tempat yang ada. Dimulai dengan peristiwa Qumran, ya. Maka mereka menyambung, ada seorang santo. Kemudian dalam gereja, Hieronymus itu yang mengumpulkan kitab suci sampai seluruh hidupnya hanya untuk itu. Itulah yang disebut dengan liturgia. Yang terakhir adalah martiria, yaitu kesaksian hidup. Jadi kita tidak boleh mejeng, tapi kita harus belajar menjadi Kristus yang lain, alter Kristus.
yang membawakan kabar gembira dalam sukacita, rela membantu, penuh dengan belas kasih, pemaaf. Tetapi juga martiria yang lain berarti berani mati. Maka kita dengar seperti Santo Polikarpus itu disebut martir karena dia sampai akhir hidupnya tetap memegang Kristus sebagai juru selamatnya. Dia katakan, siapa takut? Aku hanya takut kepada Kristus. Santo Polikarpus, doakanlah kami. Amin. Jadi Romo, sebenarnya tadi saya ini baru tahu loh Romo, ini saya yakin juga di pemirsa Oke hari ini juga banyak yang baru mendapatkan informasi nih dari Romo. Jadi sebenarnya ada banyak ya Romo, kita sebagai orang awam, bagaimana kita dapat terlibat dalam gereja, setidaknya tadi diakonia, itu kita bisa terlibat juga. Mungkin liturgia melalui kita aktif di dalam kur atau dan lain-lain, dan martiria juga. Setidaknya di 3 faktor itu kita bisa terlibat dalam gereja gitu sebenarnya. Terima kasih banyak Romo. Sama-sama. Ini informasi yang sangat berguna. Saya yakin juga bukan buat saya saja tapi buat pemirsa Oke hari ini. Dan untuk Polikarpus sendiri Romo, ini keberaniannya, dan meskipun di bawah ancaman, di bawah ya itu tadi underground ya Romo ya, pada saat itu beliau menjadi uskup pada saat era Kristen yang sulit saat itu, karena itu dikejar-kejar bahkan itu mengancam nyawa. Tapi saya yakin bahwa kita dalam menghadapi kesulitan itu saya sangat salut pada bagaimana mereka tetap bisa bersukacita meskipun dalam tekanan. Jadi membela iman Kristus tapi tetap menunjukkan semangat dan sukacita. Saya ini sampai melihat di atas kubur Polikarpus, ini murid-muridnya menulis, dirimu kami cintai melebihi berlian, kami sayangi melebihi emas permata, dan kami baringkan tubuhmu yang suci di tempat yang layak bagimu. Di tempat ini ingin kami berkumpul dengan gembira untuk merayakan ulang tahun wafatmu sebagai martir Kristus yang jaya. Luar biasa, bahkan sampai akhir hayatnya Polikarpus juga tetap bisa membagikan semangat membara dan tetap dalam penuh sukacita bahwa dia sudah menjadi martir Kristus. Jadi semoga kita semua juga bisa mungkin kemartiran kita dalam bentuk yang berbeda ya Romo pada saat ini, dalam kehidupan modern saat ini, tapi semoga dengan kita mendengarkan kisah tentang Polikarpus ini, Santo Polikarpus, kita juga dapat menghadapi hidup kita sehari-hari pada di era masa modern ini dengan penuh sukacita juga. Baik Romo, sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini, saya mohon Romo untuk berkenan memimpin doa. Baik, saudaraku terkasih, kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, selamat pagi. Hari ini kami merayakan Santo Polikarpus, uskup dan martirmu. Kami bersyukur karena Polikarpus menjadi murid Yohanes yang melanjutkan karya dan doa Yesus, yang menyebarkannya kepada umat yang ditugaskannya di Smyrna. Dan ia tetap teguh memegang imannya, karena Engkau memberikan kepadanya terang Roh Kudus, sehingga ia terus berjalan bukan dalam kegelapan tetapi dalam terang-Mu, sehingga ia tidak takut karena Engkau adalah gembala. Kami termasuk gembala Santo Polikarpus. Maka tuntunlah dan bimbinglah kami agar kami mengikuti teladan Santo Polikarpus, berani dan militan dalam menghadapi imannya yang terurai dalam kasihnya, dalam kehidupan nyata dan tugas-tugas mulianya, dan berani berkata, aku milik Kristus walaupun pedang menjadi bagian dari hidupnya. Kami persembahkan semuanya Bapa kepadamu demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita diberkati Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Sekali lagi terima kasih Romo Hadi atas kehadirannya pada pagi hari ini. Baik Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini.
Sampai jumpa di acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini berikutnya.